Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bab 2 tentang gaya dan gerak pada pokok pembahasan kelajuan dan kecepatan ya. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang kelajuan dan kecepatan. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat membedakan kelajuan dan kecepatan. A. Kelajuan dan kecepatan. Yang pertama kita akan belajar tentang kelajuan. Nah, apa itu kelajuan? Nah, kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu ya, dan merupakan besaran skalar ya. Dari kelajuan itu merupakan besaran skalar. Nah, alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer ya. Jadi alat ini biasanya berada pada kendaraan bermotor. Nah, seperti ini alatnya ya. Nah, tuh ya. Kita lanjut. Maka secara matematis dapat dirumus atau persamaan dari kelajuan V sama dengan S per T ya. Jadi V ini adalah kelajuan, satuannya adalah meter per sekon. S ini adalah jarak, satuannya meter. T ini adalah waktu, satuannya sekon. Ini ada keterangannya ya. Baik, kita lanjut. A. Macam-macam kelajuan ya. Yang pertama, kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata merupakan jarak total ya yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu ya. Sedangkan kelajuan sesaat yaitu kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati 0 ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Dua, kecepatannya. Yang pertama tadi adalah kelajuan, sekarang yang kedua adalah kecepatan. Nah, apa itu kecepatan, Pak? Nah, kecepatan adalah perpindahan posisi awal dan posisi akhir benda ya. Jadi beda antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, alat untuk mengukur kecepatan adalah velocimeter ya. Nah, alatnya seperti ini ya. Ini adalah velocimeter. Nah, begitupun pada GPS ya. GPS juga merupakan alat untuk mengukur kecepatan atau alat menunjuk arah ya, atau kecepatan. Nah, kita lanjut. Maka secara matematis dapat dirumuskan kecepatan V sama dengan delta S per delta T ya. Jadi V ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon ya. Sedangkan delta S ini adalah perpindahan, satuannya meter. Sedangkan delta T ini adalah waktu, satuannya sekon ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada keterangannya ya. A. Macam-macam kecepatan ya. Yang pertama, kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata merupakan total perpindahan ya yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Sedangkan kecepatan sesaat yaitu kecepatan rata-rata yang selang waktunya mendekati 0. Jadi untuk menghitung besarnya perpindahan maka berlaku persamaan AB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya, seperti itu. Baik, untuk lebih memahami kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Thomas mengendarai sepeda motor dari Bukit Senyum menuju sekolah Hosana dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, perjalanan itu ditempuh dalam waktu 30 menit ya. Jadi berapakah jarak antara Bukit Senyum dan sekolah Hosana? Kita langsung menjawab ya. Maka di sini diketahui kelajuannya 5 meter per sekon, waktunya 30 menit, ditanya jarak ya. Maka di sini kita menjawab, kita masuk ke persamaan V sama dengan S per T. Jadi 5 meter per sekon sama dengan S per 30 menit ya, atau 30 sekon, sorry. Di sini 30 sekon ya. Nah, di sini ya 30 sekon ya. Nah, sama dengan 5 meter per sekon dikali 30 sekon ya, karena di sini sekon kita hapus, maka tinggal 5 meter kan. Berarti 5 dikali 30 kan 150 meter. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Contoh soal 2. Oswi berjalan ke timur sejauh 12 meter selama 4 sekon. Kemudian Oswi berbelok ke utara sejauh 8 meter ya dalam waktu 3 sekon, dan berbelok lagi ke barat sejauh 6 meter selama 3 sekon.
Nah, hitunglah kelajuan dan kecepatan rata-rata OSFI ya. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui ya, di sini ya. Nah, ya, kita bisa apa? Membedakan ya. Kita bisa membedakan di sini timur, di sini barat ya, di sini utara ya, di sini selatan. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Maka OSWI berjalan ke timur ya, ke timur ya, ke timur berarti ke arah kiri ya, ke timur sejauh 12 meter ya, selama 4 sekon. Kemudian berbelok ke utara ya, berarti ke atas ya, ke utara ini ya, ke utara ke atas. Berarti ke utara sejauh 8 meter ya. Nah, kemudian ya dia berbelok lagi ke barat sejauh 6 meter. Nah, seperti itu ya. Maka hitunglah kelajuan dan kecepatan rata-ratanya. Nah, ya, ini ya. Kelajuan dan kecepatan rata-ratanya. Jadi di sini titik A ya, ini titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ini titik D. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Maka yang pertama kita harus cari jaraknya dulu ya. Maka jarak ya sama dengan 12 meter ditambah 8 meter ditambah 6 meter. Maka 24 meter ya, 24 meter. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jaraknya, sekarang kita mau mencari perpindahannya ya. Maka sesuai dengan persamaan ya, untuk mencari besarnya perpindahan, kita cari di sini ya, AD-nya ya. Di sini yang dicari ya, AD-nya ya, di sini. Nah, di sini ya. Maka kita masuk persamaannya, AD sama dengan ini AD ya, AD sama dengan AB kuadrat, ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat di sini ya, BC kuadrat ya. Nah, kita tahu bahwa perpindahan ya, berarti AB kurang CD ya, berarti 12 dikurang 6 ya. Nah, maka AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ya. 6 kali 6 sama dengan 36, 8 kali 8 sama dengan 64 ya. Maka 36 ditambah 64 sama dengan 100, sehingga akar dari 100 sama dengan 10. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan jarak dan perpindahan, maka kita hitunglah kelajuan dan kecepatannya. Nah, yang pertama kelajuan. Nah, maka kelajuan kita masuk persamaannya V sama dengan S per T sama dengan 24 per 10. 24 dibagi 10 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, sekarang kita mencari kecepatannya OSWI. Maka kita masukkan persamaan V sama dengan delta S per delta T sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter per sekon ya. Baik, kita lanjut contoh soal 3 ya. Tono berjalan ke timur sejauh 20 meter ya, dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat ya, dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik ya. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tono. Nah, kita langsung menjawab ya. Nah, di sini ya, Tono ini ke timur ya, ke timur sejauh 20 meter. Terus dia berbalik lagi ke barat sejauh 10 meter dalam waktu 15 detik. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu jaraknya ya. Kita tahu bahwa jarak sama dengan 20 meter ditambah 10 meter sama dengan 30 meter. Nah, setelah itu kita mencari perpindahannya. Nah, perpindahannya 20 meter dikurangi 10 meter sama dengan 10 meter ya. Nah, ini ya perpindahan ya. Perpindahan berarti dikurangi, kalau jarak berarti dijumlahi
ya, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jarak dan perpindahan, sekarang kita mencari kelajuan dan kecepatan si tono, ya. Nah, kita masukkan persamaannya dari kelajuan V sama dengan S per T sama dengan 30/40, ya, sama dengan 0,75 meter per sekon, ya. Berikut adalah kecepatan, maka V sama dengan delta S per delta T sama dengan 10/40. 10 dapat dari mana? Ini perpindahan, ya. Kita tahu bahwa persamaan dari kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, kan. Nah, ini perpindahan ada 10 meter, ya, maka 10 dibagi 40 sama dengan 0,25 meter per sekon, seperti itu, ya. Kita lanjut. Contoh soal 4. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan konstan 15 meter per sekon. Jika mobil menempuh jarak sejauh 2250 meter, tentukan lamanya mobil tersebut melaju, ya. Ditanya waktunya ini. Maka diketahui V-nya 15 meter per sekon, ya. Jaraknya 2250 meter, ya. Ditanya waktunya. Maka kita langsung menjawab V sama dengan S per T sama dengan 15 meter per sekon sama dengan 2250 meter per T, ya. Maka T sama dengan 2250 meter per 15 meter per sekon, ya, sama dengan 150 menit, ya. Dibagi, kita tahu bahwa 1 menit sama dengan 60 detik, ya. Maka 150 dibagi 60 sama dengan 2,5 menit, ya, seperti itu. Sekian penjelasan dari Pak Anton tentang kelajuan dan kecepatan. Kiranya anak didik kami dapat meringkas materi yang penting-penting saja, ya. Anak kelas